Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Nur Jalal, NIM 10573111530 dari kelas akuntansi 20E, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan karunia-Nya lah sehingga kita dapat bertemu di kesempatan kali ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja memasuki materi. Yang pertama, aset tak berwujud. Pengakuan awal. Syarat pengakuan memenuhi definisi aset tak berwujud. Aset tak berwujud. Aset tak berwujud merupakan aset non moneter yang tidak didefinisikan dan tidak mempunyai wujud fisik. Memenuhi kriteria pengakuan. Yang pertama, kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Kemungkinan cara perolehan. Yang pertama, perolehan terpisah, akuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis, akuisisi dengan hibah pemerintah, pertukaran aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal atau goodwill dan aset tak berwujud lainnya. Perolehan terpisah. Pengukuran biaya terdiri atas yang pertama, harga pembelian. Harga pembelian termasuk biaya impor dan pajak yang tidak dapat dikembalikan, dikurangi diskon dan rabat. Yang kedua, biaya secara langsung dapat diatribusikan terjadi dalam menyiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan sesuai tujuan penggunaannya. Selanjutnya, akuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis. PSAK 22, yaitu biaya perolehan adalah nilai wajar saat tanggal akuisisi. Yang pertama, jika aset tak berwujud memiliki pasar aktif, disebut harga pasar. Yang kedua, jika aset tak berwujud tidak memiliki pasar aktif, yaitu jumlah yang akan dibayarkan perusahaan dalam transaksi normal pada tanggal akuisisi. Aset tak berwujud harus diakui terpisah dari goodwill, kecuali biaya perolehan tidak dapat diukur secara andal atau dikategorikan sebagai goodwill. Pengakuan awal. Akuisisi dengan hibah pemerintah. Pilihan pengakuan yang pertama, nilai wajar. Dan yang kedua, nilai nominal aset tak berwujud dan hibah ditambah pengeluaran langsung. Selanjutnya, pertukaran aset. Diukur pada nilai wajar, kecuali yang pertama, transaksi kurang memiliki substansi komersial. Yang kedua, nilai wajar aset yang diterima dan dilepaskan tidak dapat diukur secara andal. Untuk mengetahui substansi komersial, entitas mempertimbangkan sejauh mana arus kas masa depan diharapkan berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal. Pilihan pengakuan yang pertama, nilai wajar. Yang kedua, nilai nominal aset berwujud dan hibah ditambah pengeluaran langsung. Selanjutnya, tahapan pembuatan aset tak berwujud. Yang pertama, tahapan penelitian adalah penelitian orisinal dan terencana biaya yang muncul dibebankan. Kedua, tahapan pengembangan, yaitu penerapan temuan penelitian atau pengetahuan lainnya pada suatu rencana atau rancangan produksi. Biaya yang muncul dikapitalisasi jika manfaat ekonomi masa depan kemungkinan besar akan diterima. Selanjutnya, biaya pengembangan situs web. Memiliki karakteristik aset berwujud dan tidak berwujud. ISAK 14, yaitu situs web yang timbul dari pengembangan diakui sebagai aset tak berwujud jika situs web entitas akan dapat menghasilkan manfaat ekonomi masa depan. Kedua, pengeluaran setelah perolehan. Pengeluaran setelah perolehan harus diakui sebagai beban pada saat terjadinya.
kecuali apabila kemungkinan besar biaya tersebut memungkinkan aset untuk menghasilkan manfaat ekonomi masa depan yang lebih tinggi dan kinerja standar sebelum adanya pengeluaran tersebut, dan biaya dapat diukur dan dapat diatribusikan ke aset secara andal. Pengukuran setelah perolehan, model revaluasi. PT ABC memiliki aset tak berwujud berupa izin operator taksi yang diperoleh pada 1 Januari 2008 dengan harga perolehan sebesar 100 juta. Umur manfaat 5 tahun dan menggunakan metode garis lurus, dan amortisasinya pada 31 Desember 2010. Nilai diperdagangkan dari izin operator taksi sebesar 120 juta dan akumulasi penyusutan per 31 Desember 2010 sebesar 40 juta. Jurnal yang terbentuk. Harga perolehan 100 juta dikurang 40 juta rupiah. Nilai tercatat 60 juta rupiah. Nilai wajar 120 juta rupiah. Selisih revaluasi 60 juta. Jurnal revaluasi. Akumulasi amortisasi izin operator taksi terhadap izin operator taksi sebesar 40 juta. Izin operator taksi terhadap selisih penilaian kembali aset tak berwujud sebesar 60 juta. Amortisasi masa manfaat terbatas. Yang pertama, aset tak berwujud dengan masa manfaat terbatas harus diamortisasi. Yang kedua, jumlah yang diamortisasi adalah harga perolehan aset atau harga pasar jika menggunakan model revaluasi dikurangi nilai sisanya. Yang ketiga, setiap perubahan estimasi masa manfaat diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi atau PSAK 25. Yang keempat, jika manfaat ekonomis yang terkandung dalam aset tak berwujud terserap dalam menghasilkan aset lain, beban amortisasi merupakan bagian dari harga pokok aset lain tersebut dan dimasukkan ke dalam jumlah tercatatnya. Yang terakhir, perhitungan amortisasi juga memerlukan estimasi nilai sisa. Nilai sisa biasanya diasumsikan sama dengan 0, kecuali jika komitmen dari pihak ketiga untuk membeli aset tak berwujud tersebut pada akhir masa manfaatnya atau terdapat pasar aktif. PT Halimun membeli paten dengan harga perolehan sebesar 300 juta pada 1 Januari 2010. Paten tersebut mempunyai masa manfaat 15 tahun. Jurnal yang terbentuk 1 Januari 2010 paten terhadap kas sebesar 300 juta. Pada tanggal 31 Desember 2010 beban amortisasi terhadap paten atau akumulasi amortisasi sebesar 20 juta. Keterangan amortisasi per tahun sama dengan 300 juta dibagi 15 tahun sama dengan 20 juta. Masa manfaat tidak terbatas. Terjadi jika tidak dapat ditentukan masa manfaat dengan periode waktu yang mana dalam periode waktu tersebut entitas dapat memperoleh manfaat ekonomis dari aset tak berwujud. Perusahaan tidak mengamortisasi aset tak berwujud dengan masa manfaat yang tidak terbatas. Melakukan pengujian penurunan nilai secara tahunan. Yang pertama, mengetahui apakah nilai terpulihkan dari aset tak berwujud lebih rendah dari nilai tercatatnya atau PSAK 48. Yang kedua, jika terhadap indikasi penurunan nilai, membandingkan antara jumlah tercatat aset tak berwujud dengan nilai terpulihkan. Yang ketiga, khusus untuk aset tak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas atau seperti goodwill, diuji penurunan nilainya setiap tahun dengan membandingkan jumlah tercatatnya dengan jumlah terpulihkannya. Selanjutnya, penghentian pengakuan. Syarat penghentian pengakuan yang pertama, dalam proses pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian dari penghentian pengakuan dihitung sebagai perbedaan antara lain tercatat aset tak berwujud dan nilai wajar dari imbalan yang diterima. Selanjutnya, penyajian aset tak berwujud, yaitu laporan posisi keuangan pada bagian aset tidak lancar.
beban amortisasi dan kerugian penurunan nilai, yaitu laporan laba rugi komprehensif pada bagian laba operasi berkelanjutan, kecuali apabila kerugian dari penurunan nilai tersebut berhubungan dengan operasi tidak berkelanjutan. Selanjutnya pengungkapan untuk di setiap kelas aset tak berwujud. Dipisahkan antara aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal dan aset berwujud lainnya. Apakah manfaat tidak terbatas atau terbatas? Jika masa manfaat terbatas diungkapkan tingkat amortisasi yang digunakan atau masa manfaatnya. Kedua, metode amortisasi yang digunakan. Yang ketiga, jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan atau secara agregat dengan akumulasi kerugian akibat penurunan nilai pada awal dan akhir periode. Terakhir, unsur-unsur dalam laporan pendapatan komprehensif, yang mana amortisasi aset tak berwujud termasuk di dalamnya. Pengakuan atas jumlah tercatat pada awal dan akhir periode menunjukkan yang pertama, penambahan secara terpisah mengindikasikan aset tak berwujud dari pengembangan internal yang diperoleh secara terpisah dan yang diperoleh melalui kombinasi bisnis. Yang kedua, aset digolongkan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual atau termasuk dalam kelompok aset lepasan dan dikelompokkan sebagai dimiliki untuk dijual. Ketiga, peningkatan atau penurunan selama periode tersebut yang berasal dari revaluasi. Yang keempat, kerugian penurunan nilai yang diakui dalam laporan laba rugi selama periode. Selanjutnya, kerugian penurunan nilai yang dibalik dan melaporan laba rugi selama periode. Selanjutnya, setiap amortisasi yang diakui selama periode. Selisih kurs neto, dan yang terakhir, perubahan lainnya pada jumlah tercatat aset selama periode. Mungkin itulah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.